8% ini luar biasa Pak, pertumbuhan ekonomi. Tadinya ragu-ragu juga, 8% apa bisa? Karena Den dulu itu juga mencapai cita-citanya dulu juga tinggi, 8%, tapi nggak tercapai Pak. Nah ini mendengar tadi, uraian Pak Hasim tadi, ini kayaknya kok sangat mungkin Pak. Dan saya jadi optimis lagi Pak. Jadi optimis untuk ini harus kita, potensi ini semua harus kita sinergikan. Nah ini menurut Pak Hasim, karena kadang-kadang kita itu antara industri dengan energi yang didesain itu tidak klop Pak. Jadi ini mungkin bagaimana kalau tadi yang industri-industri yang terkait dengan semen tadi oke, itu udah langsung masuk. Tapi industri-industri yang lain Pak, termasuk ke depan ini misalnya untuk mobil listrik. Nah ini gimana Pak untuk supaya bisa mengklopkan tadi, supaya gerakan ini 8% ini bahkan lebih. Ini saya sangat semangat sekali. Makasih Pak. Assalamualaikum. Ya, yang 8% itu antara lain konstruksi yang kita lihat Pak. Ini saya pelajari pengalaman dari Tiongkok, dari China. Ternyata walaupun sejak 7 tahun industri properti, housing, perumahan itu agak mandek, sangat lesu karena overbuilding, ya. Terlalu banyak apartemen, jutaan apartemen kosong Pak di China. Namun saya pelajari selama 35 tahun sebelumnya, ya sejak waktu itu Deng Xiaoping memimpin China, itu awal tahun 80-an, tahun 79. Dari awal tahun 80 sampai tahun 2017, itu China, Bapak bisa lihat, pertumbuhan ekonomi China luar biasa. Di atas 10% Pak. Selama berapa dasawarsa Pak? Karena antara lain bidang perumahan dan konstruksi dan properti. Bidang housing dan properti, konstruksi. Itu. Menurut data, 25% ekonomi China selama 30 tahun itu bersumber dari konstruksi dan perumahan. 25% Pak. Indonesia 14%. So kita mau tambah, kita mau 25% atau lebih untuk kita memicu ya. Saya sangat optimis Pak. Kita sudah hitung dari program perumahan, kita bisa 1,5-2% per tahun tambahan. Dari makanan bergizi dengan kemarin berita 171 triliun bisa 1,9%. Itu gabungan kan sudah 3-4% Pak. Ya. Dan kalau kita tambah lagi makanan bergizi gratis, target kita kan 300 sampai 400 triliun Pak. Ya, untuk 82,9 juta jiwa, 78 juta anak, 4,3 juta ibu hamil. Itu. Dengan itu stimulus ekonomi Pak. Dan stimulus ekonomi uangnya sampai ke produsen, rakyat, produsen kecil Pak. Ya. So saya kira saya sudah sampaikan kan. Nah ini saya belum sebut mengenai internet connectivity Pak. Ya, itu bisnis saya, internet connectivity. Menurut McKinsey, konsultan internasional McKinsey, saya kira Bapak tahu, mereka sudah ada bukti bahwa semakin banyak rakyat kita yang dapat internet connectivity, bisa menambah ekonomi 0,7 sampai 1,3%, Pak. 0,7 sampai 1,3% dengan connectivity ke rakyat kita. Jangan sampai hanya kelas menengah ke atas, tapi kalau rakyat kita bisa dapat internet connectivity, ini nanti akan mendorong dan merangsang ya UMKM, koperasi untuk nanti bisa menjadi usahawan-usahawan dengan internet connectivity ya. Dan saya yakin itu akan terjadi, itu berarti kita bisa tambah 1% lagi. Nah di situ saya lihat sudah hampir 10%. Ya. Saya bicara sama Bank Dunia berapa kali, mereka membenarkan tesis kita. Ya, mereka, ya ini program ini kan semua banyak yang didukung Bank Dunia Pak. Ya, didukung secara moral, belum uang. Mudah-mudahan bisa dengan uang nanti ya. So itu Pak, saya kira optimis. Ini belum termasuk food estate.
food estate itu juga akan nanti bisa kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Dan lain-lain Pak, ada banyak lain-lain.